Tapi saya pernah melihat bangsa ini sudah menangis. Negara ini mau dibawa kemana? Jadi selama TNI tidak ikut campur masalah negara ini hancur. Karena TNI itu disiplin dengan tata marga dan sumpah prajurit itu. Nah, TNI sekarang sudah sebagai tulang punggung negara. Kalau ibaratkan negara ini orang, negara sudah tidak punya tulang punggung. Oke, kata Jenderal Tiasno Sudarto, penasihat kita, penasihat KPPT. TNI sekarang ibarat satpam di luar rumah. Di sisi rumah itu habis dikuras, dimaling, dirampok. Satpam tidak tahu. Berarti di TNI sekarang diletakkan di luar sistem negara. Cara ini nggak benar, nggak bisa dibiarkan. Saya sarankan kepada prajurit, kalau Sabta Marga juga sempat diubah, bilang TNI boleh naik. Nggak benar. Dia mengatakan harus jujur. Kita dipaksa untuk tidak jujur. Saya sipil loh, saya bukan TNI. Cuma saya darah yang mengalir di tubuh saya di TNI. Saya TNI yang tidak digaji, yang tidak diangkat, yang tidak berpangkat. Tapi saya lihat seluruh Indonesia ini, rakyat itu sudah sampai kita jenuh memprotes segala macam. Makanya saya tuh tanggung jawab apa yang saya katakan. Kalau negara ini benar, tanah di samping istana aja masih ada yang mengambil. Tuh di samping istana Batu Tulis, sampai tinggal di emperan orang, karena haknya diambil. Contoh satu lagi Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan kantor bupati di Padang Pariaman. Ini di daerah ini contohnya. Padi besok siap panen, itu sudah dirusak. Petani bawa arit dan mengarit padinya ke sawah. Bulldozer berdiri di atas padi kuning itu yang siap dipanen. Pemberitahuan aja tidak ada, apalagi dari rugi. Sekarang mau ngadu kemana? Saya sudah mengadu ke Polres Padang Pariaman, tapi pengaduan itu mana nggak ditanggapi. Orang alat penegak hukum dua alat bupati aja. Jadi nggak bisa negara ini diserahkan kepada pendapat orang, nggak bisa, harus punya patokan pedoman apa. Nggak bisa diserahkan menteri tergantung menteri, polisi tergantung polisi, hakim tergantung hakim, jaksa tergantung jaksa. Nggak bisa begitu. Daerah tergantung daerah, tanggung jawab negara, tanggung jawab pemimpin. Jadi Indonesia ini, saya kasih tahu kepada rakyat, saya tidak menyalahkan Presiden SBY. Tapi kalau disebut Presiden SBY gagal karena sistemnya gagal. Cuma salahnya Presiden SBY ini tidak berusaha untuk memperbaiki sistem itu. Saya kasih contoh. Kalau tahu babi itu, mulai babi itu haram, itu bilang darah buahnya jangan diminum. Ini kan dari mulai presiden sampai ke daerah mana yang melaksanakan Pancasila. Saya bilang Presiden SBY gagal melaksanakan Pancasila secara presiden. Apa yang dilaksanakan selama ini? Terus sebutkan satu daerah mana, bupati mana, wali kota mana yang melaksanakan Pancasila sekarang, sebutkan. Tidak ada, agak nol semua. Jadi apa yang salah dengan Tuhan memberikan Indonesia yang tanah yang subur ini, kaya dengan hasil bumi, kita mengurangi pengangguran, sistem ini diubah semua, jangan diteruskan. Ini neolis namanya, membebaskan. Ekonomi tergantung pelaku pasar ini kan disebut neolis, bebas. Siapa aja ngatur boleh. Kan sebelum reformasi semua diatur oleh Bulog. Jadi hasil pertanian itu diatur, jualnya sekian, petani kalau mau nanam dia tahu, mau dijualnya sekian dia tahu harganya.
Nelayan juga begitu, kalau dia dapat ikan sekian kilo, sekian uangnya dia udah tahu mau dijual berapa. Kalau naik juga sedikit, kalau turun juga sedikit, nggak terlalu parah. Ini kan tergantung pelaku pasar. Ini nggak bisa diterusin. Begitu juga petani. Zaman sebelum reformasi, petani itu mudah mendapatkan pupuk dan pupuk tidak mahal. Sekarang diserahkan kepada pelaku pasar yang pupuk didistribusikan semua. Petani kan seperti yang bisa menguntungkan kita bisa. Saya ini sudah menangis di mana, saya mau mengadu kemana? Kalau dia rakyat mengatakan Indonesia ini masih ada, itu sudah tidak ada kata lainnya lagi yang bisa dikatakan. Sudah habis yang mau dikatakan, yang memajukan. Sekarang mau bagaimana? Seorang presiden yang bilang, menurut Pancasila tidak sesuai dengan nilai 4. Kalau seorang jenderal pernah mengucapkan sumpah prajurit, sekarang sumpah prajurit dilanggar, Pancasila nggak ada, Sabta Marga dilanggar. Mau dibawa kemana negara ini? Presiden SBY kalau mau tetap jadi presiden, saya bilang, jadi kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bubarkan DPR-MPR semua, bentuk pemerintahan sementara. Jangan kata orang kalau anda tanyakan dulu ke partai, ya partai itu banyak orang nggak ngerti. Justru bangsa negara ini karena partai, karena pemilihan langsung ini misalnya. Orang calon pemimpin itu kan harus orang yang ngerti. Coba aja berbagai daerah selebriti, calonnya itu pemimpin nggak ngerti apa-apa. Luas wilayahnya berapa, penduduknya yang miskin berapa, yang kaya berapa. Yang sangat miskin berapa, dia nggak tahu, itu dicalonkan jadi pemimpin yang bupati. Ini kan otaknya udah error itu sebagian. Nggak bisa ini dilanjutkan. Jadi dengan Pancasila pemimpin itu terseleksi. Kalau dia tidak bertuhan, dia nggak bisa jadi pemimpin. Orang yang bertuhan yang disebut ketuhanan. Tingkat wali dia. Oh saya tuh menjawab kalau saya tanya, oh saya bertuhan. Nanti saya tanya, kalau anda bertuhan, Tuhan itu apa dan siapa, untuk apa? Anda apa yang oleh Tuhan? Anda bisa jawab.